ada di classroom kalian ya. Minyak bumi bentuknya nggak bening seperti minyak yang udah jadi produk ya. Bentuknya cair, kental, warnanya hitam, ada hitam kecoklatan tua ya. Karena isinya adalah bermacam-macam hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Ada yang berupa rantai lurus disebut fraksi alkana ya. Misalnya ini nih yang lurus-lurus kayak gini. Ada yang lurus tapi bercabang-cabang ya, sikloparafin atau sikloalkana. Terus ada yang bercincin tapi ikatan tunggal ya. Ada yang aromatik, ini cincin tapi ada ikatan gandanya, atau kombinasi antara sikloparafin aromatik ya. Ada yang cincin ganda, cincin tunggal, dan ada juga yang bukan hidrokarbon, misalnya senyawa nitrogen, senyawa sulfur ya. Jadi campuran antara yang hidrokarbon dengan non hidrokarbon, disebutnya crude oil, minyak mentah. Crude itu kan artinya kasar ya, jadi belum dijadikan produk. Nah, untuk dijadikan produk, crude oil tadi dipanaskan dengan bermacam-macam suhu yang akan menghasilkan macam-macam produk minyak ya. Mulai dari gas, kemudian bensin, itu kalau dipanaskan 70 derajat Celcius nanti keluarnya adalah petrol. Terus naftalen, bahan kimia naftalen ya, 120 derajat Celcius titik didihnya. Lalu kerosin, minyak tanah, diesel, lumas ya, fuel oil untuk kapal laut, pabrik, dan sampai yang paling kental, yang paling tinggi titik didihnya adalah bitumen, bahan aspal ya. Nah, karena kandungannya yang banyak di dalam minyak bumi, maka kalau ditumpah baik tidak sengaja maupun sengaja di perairan atau di tanah, maka itu akan merusak kehidupan biota. Dan penyingkirannya secara fisika sangat mahal. Secara kimia menggunakan pasir berkapur dan bersilikon meninggalkan polutan baru. Nah, yang tidak bisa dilakukan secara fisika dan kimia akan dilakukan secara biologi. Merusak kehidupan laut dan tanah ya, di sini cuma digambarkan laut. Padahal di tanah juga, organisme tanah juga kena. Organisme laut contohnya, kalau minyaknya nempel pada hewan-hewan, sulit untuk disingkirkan. Bukan hanya menyebabkan kematian, tapi juga bisa, walaupun konsentrasinya sangat kecil, misalnya ppb, part per billion, jauh di bawah dosis letal, akan bisa mengganggu chemoreception untuk feeding dan mating. Proses feeding kayak chemotaksis gitu ya, hewan-hewan akan tertarik pada bahan yang dia tangkap sebagai sinyal kimia berupa makanan. Tapi kalau chemoreseptornya ditutupi oleh minyak, gimana dia bisa menangkap sinyal kimia makanannya? Begitu juga proses mating, kawinnya kan. Hewan-hewan tuh ada yang misalnya betina atau jantan melepaskan bebauan, bahan kimia ya, yang volatil, sehingga dia akan ditangkap oleh lawan jenisnya untuk mau mendekat. Nah, kalau tadi tempat atau organ pengeluaran sinyal tadi
tertutup oleh minyak, ya gimana dia akan memancing lawan jenisnya, gitu ya. Dan akibatnya akan berpengaruh terhadap reproduksi dan keberlangsungan hidup spesies itu. Azan dulu ya, paling 3 menit ya. Iya, Ibu.